Sempat heboh perkara perceraian hingga Safnoviar meminta pembagian harta Gonogini sebesar 800 juta pada Dilan Janiar. Isu tersebut pun kini masuk ranah hukum. Jalani sidang perceraian perdana di Pengadilan Agama Sleman, Dilan dan Safno sama-sama berada di lokasi. Dicap publik sebagai suami tak tahu diri, Safno bahkan hanya menyanggupi nafkah anak sebesar 1 juta rupiah per bulan. Pendapatan yang belum stabil jadi alasan utama mengapa nominal nafkah yang ia berikan pada sang anak sangat kecil. Oke guys, ini adalah bentar lagi eksklusif. Kita mau sidang yang kedua tadi setelah istirahat. Tadi kan break makan siang dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya ini. Ini outfit adik Dilan. Nah nanti buat eksklusif aku bakalan rekam juga di ini rekaman audio aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya guys, doakan Bontot ya. Semoga keadilan itu berpihak padaku. Pacaran berapa lama? 4 tahun. Nggak ada ribut-ribut? 4 tahun nggak, putus nyambung bang. Oh putus nyambung, tapi kok nggak pernah tahu kalau... Nggak tahu, beneran. Sama sekali? Bener-bener nggak tahu, dan aku memang mematikan feeling itu gitu. Kayak aku percaya sama dia, aku percaya sama dia. Nggak ada kayak gitu. Tapi dia... ada isu-isu? Enggak sih. Nggak ada sama sekali? Nggak ada, dan gelagatnya memang dia halus banget sih. Mungkin teman-teman yang mau kayak bisa tanya-tanya sama Safnoviar. Jago, manipulatif banget dengan muka dia yang inosen. Itu ya, kayak dia benar-benar penipu. Aku merasa ditipu banget. Manis di awal, pahit di akhir, cerita cinta Safno dan Dilan Janiar hanya bertahan 2 tahun. Tabiat Safno yang ternyata suka bermain belakang membuat perpisahan pun tak terelakkan. 4 tahun pacaran tak membuat Dilan mampu menguak sisi lain mantan suaminya. Tersimpan begitu rapi dan pandai berkamuflase, pada akhirnya bangkai itu tercium juga. Lewat bantuan netizen, watak asli Safno terkuak. Lantas, bagaimana caranya agar pasangan bisa saling mengenal satu sama lain lebih dekat sebelum pernikahan terjadi? Pentingkah bimbingan pranikah demi terciptanya sebuah rumah tangga yang harmonis di masa mendatang? Ya kalau dia jelek aku udah tahu dari awal. Kalau dia nggak bisa cari duit, biasa aja. Aku udah tahu dari awal dan semua itu aku terima gitu kan. Tapi yang penting kamu jadikan aku satu-satunya. Karena itu aku udah bilang berkali-kali di mana-mana. Egoku sebagai perempuan aku pengen jadi satu-satunya. Ego dia laki-laki tuh apa sih? Kebanyakan duit kan. Dan aku it's okay gitu. Aku bisa cover itu gitu. Yang penting kamu bisa jadi bisa jadiin aku satu-satunya. Itu yang aku butuhin. Aku pengen disayang. Aku pengen mengerti. Pengen dimong aja. Paham. Aku cuma pengen disayang aja gitu. Paham. Yang selebihnya kekurangan dan kelemahan kamu itu udah aku terima gitu. Sebenarnya pernikahan itu kan adalah suatu hal yang suci, bukan main-main seperti pacaran. Tujuannya untuk jangka panjang. Jadi untuk bimbingan pranikah itu jangan ragu-ragu lah untuk melakukannya. Karena apa? Karena di pernikahan itu udah real life. Gitu, udah bukan cuman cinta-cintaan doang, bukan romansa-romansaan doang, tapi pahit, manis, asem, pedesnya dalam menjalani kehidupan itu sangat benar-benar dirasakan di pernikahan. Jadi bimbingan pranikah itu adalah sebuah perbekalan yang cukup penting. Kalau di pernikahan itu kan kalau ekonomi kayak relatif ya, sorry. Tapi kalau yang terpenting tuh kayaknya lebih ke mental deh. Gitu. Jadi jangan sampai mungkin emang kitanya udah ngebet ya, ekonomi udah siap, tapi mentalnya nggak siap, dan kayaknya sih bakal beresiko banget sih. Namun setiap konflik rumah tangga tak selalu harus berakhir dengan perpisahan. Jika bertemu dengan orang yang tepat yang bisa menanganinya, niscaya perceraian tak akan terjadi. Dan inilah kisah Muhammad Faiz Ar-Rauhi, seorang penghulu di Jakarta Utara yang viral setelah mendamaikan pasangan yang hendak berpisah. Kamu hanya menemukan kekurangan kecil aja dari diri dia. Kamu nggak bisa melihat. Apa ini? Kamu melihat apa? Coretan apa? Warna apa? Hitam. Kamu hanya melihat hitamnya ini saja? Padahal ini kecil. Kamu nggak lihat putihnya. Kamu hanya fokus terus melihat kekurangan dia. Kamu hanya terus fokus melihat ketidakbaikannya dia. Sementara di sini kebaikan-kebaikan. Istri itu kurang apa? Ini nikmat bukan yang Allah hadirkan. Kamu bukan sekedar kufur dengan pasangan, tapi kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dikasih nikmat sedemikian rupa, ya kan, kamu bukan mensyukuri dengan memuliakan istri kamu, malah kemudian ya Allah,
diambil. Nah, kasus kemarin yang viral itu, yang video viral itu, mereka sudah cerai, udah memiliki akta cerai gitu, dan mereka akhirnya datang ke sini, kita coba untuk rujukkan karena sebenarnya masalahnya ya tidak jelas gitu. Masalahnya itu sebenarnya hanya drama saja, hanya kadang miskomunikasi, hanya kurang perhatian istri, kadang hanya emosional suami, itu belum difikirkan secara mendalam. Maka kemudian kita sampaikan bahwa ini tuh amanahnya Allah loh, pasangan kamu. Apapun yang terjadi pada diri seorang istri, apakah dia punya kekurangan, apakah dia punya kelebihan, apakah dia punya aib, itu tanggung jawab kamu untuk kemudian bagaimana membenahi yang kurang. Kalau dia memang berkurangan, kamu memang diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal soleh dengan kekurangan dia. Berbagai kasus pernah ia tangani, dari alasan perceraian yang tak masuk akal, hingga sebuah gelaran pernikahan yang tidak dihadiri orang tua, mengukir cerita sendiri dalam lembaran diary sang penghulu. Wali tidak merestui karena alasan, apa nih Fadri alasannya? Meminta motor dan HP. Minta motor dan HP ya. Emang kamu nggak mampu? Nggak mampu saya. Tapi kalau seumpama kamu punya uang, kira-kira sebenarnya kamu mau saja ya memberikan itu? Mau saja. Seandainya Bapak melihat nih, harapan kamu apa sama Bapak? Ya semoga aja gak kayak saya ntar nikahnya, kan saya punya adik perempuan, semoga aja nikahnya gak pakai wali adul, itu aja sih Pak. Saya menikmati sekali pekerjaan saya ya gitu. Alhamdulillah tahadus binikmah, Allah tetapkan saya sebagai profesi penghulu ini karena saya merasa kebermanfaatan saya untuk membantu pasangan pasutri itu jadi kebahagiaan tersendiri gitu. Ketika bisa melihat senyum bahagia mereka setelah menikah itu, Masya Allah, itu kebahagiaan buat saya. Ketika saya mampu mendamaikan pasangan yang konflik, tidak jadi cerai ya, itu kan sebuah kebahagiaan sendiri gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali Allah tempatkan pada profesi, maka saya bangga sebagai penghulu, bangganya luar biasa karena profesi penghulu itu ya Alhamdulillah setiap lisannya ketika kita memberikan nasihat itu didengar. Ketika kita memandu akad nikah ya, memberikan nasihat, semuanya diam. Seandainya Allah tempatkan saya mungkin di peleburan besi, saya bisa ngomong sama siapa gitu. Maka saya bersyukur khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu kan yang mampu memberikan kebermanfaatan gitu. Dan saya merasa di profesi ini saya bisa insya Allah memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya untuk umat, untuk masyarakat yang dia ingin meraih kebahagiaan dan keberkahannya. Setiap orang yang telah disatukan akan terus dipantau oleh sang penghulu dan timnya agar tak kehilangan arah. Pria yang telah menjadi penghulu sejak tahun 2006 dan diangkat menjadi kepala KUA di tahun 2020 tersebut juga mengungkapkan jika kasus perceraian terbanyak disebabkan oleh perselingkuhan. Ya, di sini adalah tempat di mana calon pengantin akan melakukan proses registrasi, dan di sini adalah tempat layanan ya, resepsionis ya, yang mereka sudah mendaftar online dan akan melakukan permohonan kehendak nikah. Mereka harus mengajukan berkas-berkasnya di sini dan akan diteliti oleh staf saya untuk diteliti kelengkapan berkas administrasinya. Nah, setelah dari sini dinyatakan lengkap berkas administrasinya, sudah membayar billing PNB PNR, setoran ke bank ya, maka kemudian mereka akan diantarkan untuk masuk ke ruang penghulu, bisa kepala KUA sebagai penghulunya atau kita hantarkan ke ruang penghulu yang ada di ruangan sini. Nah, ini adalah ruang penghulu, ini adalah penghulu terbaik saya insya Allah, Pak Topik. Jadi setelah dari depan itu melakukan registrasi, mereka akan kita hadapkan kepada penghulu untuk diperiksa tadi kelengkapan berkasnya, mahromnya, syarat sahnya, rukunnya dan segala macam, pastikan sesuai dengan ketentuan regulasi peraturan dengan tuntunan syariat. Ini bagian SIMKah, ada Bu Ii, ada Bu Dewi yang melakukan satu inputting data di sistem informasi manajer kita. Kalau pernikahannya dia menginginkan di dalam kantor, kemudian di hari kerja, maka selama jam kerja itu kita laksanakan di sini. Nah, biasanya ini untuk audien ya, tamu-tamu yang hadir dari keluarganya kita laksanakan di sini. Dan inilah kalau selagi pernikahan dilaksanakan di sini maka 0 rupiah. Ya, insya Allah. Nah, kemudian ini multiguna juga. Kalau tidak ada pernikahan, maka kita lakukan bimbingan perkawinan itu di sini, BIMWIN.
Nah, ini adalah ruang bimbing, nanti kita sulap untuk proses bimbingan perkawinan secara klasikal. Ya, maka pengantin biasanya setiap angkatan itu 15 pasang. Kita undang 15 pasang untuk kita lakukan bimbingan perkawinan secara klasikal selama 2 hari berturut-turut. Itu setelah itu kita berikan sertifikat. Nah, setelah kita berikan sertifikat berarti mereka sudah selesai memenuhi syarat ketentuan dalam proses pengajuan permohonan kehendak nikah. Ruang untuk konseling itu di sini. Nah, ini kebetulan Ustazah Umu Barki, beliau membantu kita untuk memberikan satu bentuk konseling pada keluarga-keluarga bermasalah. Insya Allah di sini, dan di sini juga digunakan juga untuk ruang konseling dan ruang penasehatan. Itu harus happy dua-duanya, aman dua-duanya, berkah dua-duanya. Asalkan mereka masih komitmen untuk bertumbuh, ya makin hari makin bertumbuh, insya Allah itu bisa dirujukkan, itu bisa didamaikan. Tapi kalau mereka sudah pesimis, tidak ada harapan lagi, kebaikan sama sekali yang bisa diperjuangkan, sudah hidup selama ini, justru yang ada makin sakit, mereka bersabar, tapi kemudian tidak ada harapan untuk memperbaiki karena sudah sama-sama ini, ya ketika mereka ingin memutuskan untuk kemudian pisah, itu yang penting mereka menyadari resikonya pisah itu apa. Jangan sampai mereka pisah menzolimi anak, sehingga anak nanti ketika butuh wali nikah bapaknya nggak mau mewalikan misalnya, kan ada kan beberapa kasus, kemudian ibunya nggak mau bapaknya mewalikan, ya. Nah ini kan berdampak secara sistemik. Berbeda tapi serupa, pertemuan dan perpisahan adalah 2 hal yang akan dialami oleh setiap manusia. Sudah bertemu keluarga Vika Kolesnaya di Rusia? Benarkah Billy Saputra telah menikah? Sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.